Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sedang berada di sebuah masjid yang nama masjid tersebut adalah Masjid Jami' Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang artinya adalah Masjid Jami' Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Suatu nama yang tidak asing bagi kita, bahkan kaum muslimin di tanah air, yaitu yang kata orang adalah Wahabi, ya. Dan beliau sebagaimana disebutkan dalam sejarah adalah salah satu dari pendiri kerajaan Arab Saudi. Oleh karenanya kalau di Arab Saudi kita tidak heran jika rakyat Arab Saudi begitu cinta kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, karena dia ibarat seperti pahlawan, seperti Imam Bonjol, seperti Pangeran Diponegoro yang berjuang untuk mendirikan kerajaan Arab Saudi. Dan kita bisa lihat bagaimana sekarang hasilnya, kerajaan yang luar biasa yang menegakkan syariat Islam, ya. Kemudian bagaimana bisa melayani kaum muslimin dalam haji dan umrah, ya, yang bangga dengan keislamannya. Namun tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, tetapi secara umum kerajaan Arab Saudi adalah kerajaan yang paling maju dalam menerapkan syariat Islam. Yang antiknya, masjid ini yang sedang pemirsa lihat bukan di Arab Saudi. Saya sekarang sedang berada di kota Doha, di negara Qatar, ibu kota negara Qatar, ya. Dan ternyata masjid ini, Masjid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, adalah masjid negaranya Qatar, masjid kebanggaannya orang-orang Qatar, diresmikan oleh Raja Qatar. Kemudian yang uniknya juga masjid ini, kalau para pemirsa sempat berkunjung ke sini, ternyata yang mengunjungi masjid ini bukan cuma orang-orang Islam, banyak turis-turis, ya, orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, mereka datang untuk melihat masjid ini. Namun jika wanita datang ingin masuk masjid, maka disediakan jilbab untuk dipakai oleh mereka, dan jika mereka hendak masuk melihat masjid, maka dipersilahkan. Ya, ternyata nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala bukan cuma harum di kerajaan Arab Saudi, tapi juga ternyata harum di negara Qatar, negara yang lain. Kenapa? Karena tentunya tatkala mereka membangun masjid dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, menunjukkan mereka merasa Syekh tersebut punya jasa, ya, Syekh tersebut punya jasa terhadap negara yang lain selain negara Arab Saudi. Mungkin dari sisi keagamaan, ya, mereka mengenal sunnah Nabi SAW, mereka mengenal indahnya ajaran-ajaran yang diserukan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, dan kita tahu bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala tidak menyerukan kecuali di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW dan pemahaman para sahabat. Dan dia juga tentunya tidak maksum. Dia punya kekurangan, ya. Wajar sebagaimana ulama-ulama yang lain punya kesalahan, ya. Namun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, betapa banyak, ya, suara-suara sumbang yang menjelek-jelekkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, menggambarkan bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat sangar, yang sangat membenci kaum muslimin yang lain, yang sangat suka mengkafirkan kaum muslimin yang lain, ya. Dan suara-suara sumbang tersebut berlanjut hingga saat ini. Betapa banyak dai-dai yang menyeru kepada sunnah dituduh sebagai orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yang suka seakan-akan hobi untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Dan ini semua adalah kedustaan yang sangat nyata, kedustaan yang sangat nyata. Ya, kita lihat Arab Saudi, ya, yang dengan jelas-jelas negaranya didirikan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, ya, ternyata negara yang sangat ramah, melayani jamaah haji, melayani jamaah umrah. Apakah ada jamaah umrah ke sana datang kemudian ketakutan, takut dikafirkan, takut dibunuh, takut ditumpahkan darah? Enggak benar. Bahkan bagaimana kerajaan Arab Saudi sering memberikan bantuan kepada kaum muslimin di tanah air, di Aceh, di mana-mana, ya, tanpa memandang mereka mazhabnya apa, dibantu. Ini kaum muslimin mereka bantu, bukan cuma Indonesia yang dibantu, di Palestina dibantu, di Suriah dibantu. Padahal berbeda mungkin pemahamannya. Ya, kalau mereka mengkafirkan, ngapain bantu orang kafir? Ngapain Arab Saudi bantu orang kafir? Ngapain Arab Saudi bantu orang Yaman? Secara mazhab berbeda. Berbeda, tapi ternyata mereka menganggap seluruhnya adalah kaum muslimin yang harus dibantu. Seluruh kaum muslimin yang harus dibantu, baik di Yaman maupun di Suriah maupun di Palestina, dan bahkan juga di tanah air kita yang kita cintai, tanah air Indonesia. Demikian juga lihat negara Qatar yang mereka rakyatnya mungkin berpemahaman seperti pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ternyata juga tidak mengkafir-kafirkan orang datang ke sini, bahkan turis kafir saja boleh ke sini. Ya, turis kafir saja boleh di sini. Kalau seandainya mereka sangar dalam mengkafirkan, kemudian suka menumpahkan darah, ngapain biarkan turis ada datang ke
pada berdatangan ke masjid yang penuh berkah ini. Ini adalah gambaran yang menunjukkan bahwasanya ternyata dakwah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala ya menebarkan rahmat bukan cuma di kerajaan Arab Saudi, bahkan di negara-negara tetangga yang mengerti betul akan dakwah Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Yang jadi masalah para pemirsa yang